Ayah, kemarin ada tamu orang Kristen yang pengen masuk Islam. Kenapa ayah tolak? Bukannya itu bagus ya ayah? Kan menyelamatkan dari kekafiran. Terima kasih kakak atas pertanyaannya. Agama itu bukan bisnis multi level marketing yang mencari anggota atau member baru. Agama itu relation atau hubungan. Ini penghubung antara kita dengan Allah, antara kita sesama manusia, antara rakyat dengan penguasa. Jadi agama itu kalau bahasa Jawa itu ageman, sesuatu yang melekat dalam diri kita. Yang melekat itu bisa budaya, bisa politik. Jadi ayah bukan mau ngerekrut mereka, jadi bersama mereka itu ayah menganggap bahwa kita itu teman seperjalanan, Kak. Mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan penghayat kepercayaan. Nah, teman-teman ayah yang mereka katakan tidak beragama, kita itu teman seperjalanan. Semua orang yang hadir dalam sekitar kita, termasuk kakak, termasuk mama, termasuk dedek, termasuk semua teman-teman, itu teman seperjalanan. Jadi sesama teman seperjalanan ya kita bisanya saling mengingatkan. Jadi ayah berteman sama mereka itu bukan mau ngerekrut mereka menjadi Islam. Bagi ayah, ketika seseorang tinggal di negara kita, Republik Indonesia, mengaplikasikan sila pertama dalam Pancasila bahwa ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan 7 miliar manusia sejagat raya, itu adalah satu Tuhan dan Tuhan yang sama. Jadi kita sejatinya bersaudara. Kita sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Jadi masing-masing bisa menjalankan agama dalam konsep spiritual dengan cara masing-masing. Bagimu agamamu, bagiku kau saudaraku. Jadi sila pertama itu mengandung nilai yang sangat dalam bagi ayah, bahwa itu adalah ikrar setia kita kepada Allah, kepada Tuhan, dan ikrar setia kepada tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sejatinya sebenarnya kalau bicara spiritual, itu agama bagaimana supaya kita meningkatkan kesadaran kita. Dari yang jarang ibadah menjadi sering ibadah, dari yang tidak peduli menjadi peduli terhadap sesama. Jadi bagi ayah, walaupun dia KTP-nya selain Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, tapi ketika dia sudah berikrar sila pertama bahwa dia siap untuk taat kepada Tuhan dengan cara masing-masing, dan dia siap menjaga rumah kita, namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama-sama. Boleh kita peduli dengan bangsa lain, tapi jangan menutup mata bahwa banyak persoalan di negara kita. Jadi menurut ayah, berislam itu tidak harus berKTP Islam, tapi bagaimana kita bersama-sama tadi. Kita teman seperjalanan. Kita sama-sama saling menjaga bentuk ketaatan kita kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Esa, dan bersama-sama berikrar untuk mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu menurut ayah sudah berislam. Karena Nabi Muhammad dulu Islam itu di Mekah. Bagaimana mencintai Mekah? Kalau Nabi Muhammad lahir di Indonesia, saya rasa Nabi Muhammad akan menjadi orang yang sangat setia terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita bersama-sama saudara kita, ya ini konsep ayah, bagaimana kita menganggap
ini teman seberjalanan. Bagimu, agamamu, bagiku, kau tetap saudara. Begitu kakak. Jadi ayah nggak pernah nolak dari siapapun, latar belakang kamu, agama, suku, budaya, karena kita satu. Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita punya Tuhan yang satu, Tuhan kita sama, kita bersaudara. Terkait dengan tadi kakak bilang menyelamatkan dari kekafiran. Kafir itu sebenarnya adalah teguran buat diri kita, jangan sampai kita melampaui batas. Jadi bukan disematkan kepada mereka yang beragama. Kita kalau makan berlebihan aja, itu kafir. Dan kafir itu juga bisa diartikan bahwa mereka yang melampaui batas. Ada saudaranya di sekitarnya miskin tapi dia boya-boya, menutupi kebenaran. Termasuk dalam konsep kebangsaan, ada orang-orang yang sudah punya jabatan, tapi mengkhianatinya dengan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Itu juga bisa disebut sebagai orang kafir. Jadi jangan pernah kita menyematkan kata kafir kepada saudara kita yang berbeda. Karena sejatinya di dalam kitab suci, di Islam, Al-Quran, banyak ayat-ayat yang tidak bisa kita telan mentah-mentah. Karena ayatnya itu adalah ayat perumpamaan atau mutasyabihat. Berarti penting ya kita beragama dengan akal sehat agar kita tidak terbawa hawa nafsu. Sebab sebagian ayat di Al-Quran itu isinya perumpamaan. Betul kakak. Syarat masuk ke dalam Islam itu mempunyai akal sehat. Jangan sampai hanya mengikuti doktrin, dogma. Kita bisa belajar dari Nabi Adam. Nabi Adam itu diberikan akal, diberikan nafsu, dan diberikan hati nurani. Di Adam itu sejatinya bukan hanya sosok, tapi ada hikmah yang lebih dalam dari itu. Ayah membuat perumpamaan yang simpel supaya kamu lebih mudah. Jadi yang dimiliki Nabi Adam, akal, nafsu, dan nurani. Akal itu ibarat seekor domba. Nafsu itu ibarat seekor serigala. Dan hati nurani itu adalah sang penggembalanya yang angon. Jadi kalau kita tidak mau mendengarkan hati nurani, sering kita dengar, kalau pengen jujur tanyalah hati nurani. Hati nurani itu tempat rumah Allah bersemayam. Di rumah Allah bukan seperti orang katakan di masjid, di gereja, Ka'bah. Rumah Allah di kolbu, dalam hati nurani. Jadi kalau kita tidak mau mendengarkan hati nurani, maka kita akan seperti domba, akan dimakan hawa nafsu. Jadi serigala akan memakan domba. Akal sehat kita hilang sehingga kita terbawa hawa nafsu, ngelakuin sesuatu nggak sadar, menolak ibadah, mengusir orang ibadah. Ini yang terjadi di dunia. Saat ini banyak kasus intoleransi merajalela karena banyak sekali orang yang beragama tapi nggak bertuhan. Karena tadi dia punya akal tapi nggak dipakai, sehingga tadi nafsu yang mendominasi. Ketika nafsu mendominasi, maka yang terjadi adalah antara dosa. Maka ya kita harus mendengarkan hati nurani, itu yang paling dalam. Kita sejatinya sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Cuman kadang-kadang kita kafir tadi, menutupi kebenaran. Jadi ini tahap yang paling penting supaya kita rasional, supaya kita bisa memahami kitab suci. Karena tadi berawal dari agama itu ada kitab suci, di dalamnya ada namanya surat. Surat itu isinya pesan, harus kita baca dan harus ngerti maksudnya. Jadi bukan hanya kita baca tapi kita pahami, kita terapkan, kita aplikasi, kita evaluasi, dan kita syukur-syukur bisa menciptakan. Agama itu adalah nasihat untuk ke dalam diri, bukan untuk menghakimi di luar diri. Apalagi Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya lil kelompok, lil partai, tapi lil alamin, untuk sekalian alam. Begitu kakak. Oke, terima kasih ayah.